Halo sahabat Josjis Porem Srit. Kembali lagi bersama Om Brimo, si pendongeng, yang selalu hadir menemani kalian dengan cerita-cerita penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan share supaya channel ini makin berkembang dan semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita penuh pesan kehidupan. Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke kisah hari ini. Judul cerita ini adalah Jejak di Bawah Hujan. Sebuah cerita tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata bisa mengubah seluruh masa depan seseorang. Jadi siapkan posisi paling nyaman, tarik napas pelan-pelan, dan mari kita mulai. Hujan turun sejak sore, membasahi kota kecil bernama Lestara. Jalanan berkilau seperti kaca, dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Di tengah hujan itu, seorang pemuda bernama Reno berjalan cepat sambil memeluk tas ranselnya. Reno dikenal sebagai anak yang cerdas, tapi malas. Ia pintar, tapi jarang memanfaatkan kepintarannya. Banyak hal, ia tunda tanda dengan alasan nanti saja. Dan sore itu, ia baru keluar dari ruang kepala sekolah setelah menerima rapor yang nilainya jauh dari harapan. Reno berjalan sambil menggerutu, merasa dunia seperti tidak berpihak padanya. Padahal ia sendiri tahu, ia yang membiarkan semuanya menjadi kacau. Saat ia melewati sebuah halte, ia melihat seorang nenek tua duduk meringkuk sambil menutupi barang-barangnya dengan plastik. Keranjangnya penuh sayur basah. Nenek itu tampak menggigil kedinginan. Reno berhenti sejenak. Hatinya tergerak. Ia ingin menolong, tapi kebiasaannya yang suka menunda menyeruak lagi. Nanti saja. Pasti ada orang lain yang bantu. Begitu pikirnya, ia pun melanjutkan langkah tanpa menoleh lagi. Sebuah keputusan kecil yang ia anggap sepele, padahal sebenarnya tidak. Sesampainya di rumah, ibunya menunggu di meja makan. Wajah Bu Sari lembut, tapi rautnya cemas. Ia bertanya, kenapa Reno pulang cepat? Reno menjawab dengan malas dan langsung masuk kamar, mengabaikan kekhawatiran di mata ibunya. Malam itu, sayup-sayup Reno mendengar ibunya berbicara lewat telepon. Membicarakan dirinya yang mulai sulit diatur, nilainya yang menurun, dan perangainya yang makin berubah. Reno hanya menutup mata. Ia tahu ibunya cemas. Ia tahu ia mengecewakan. Tapi sekali lagi, ia tetap memilih diam. Besoknya, hujan turun lagi. Reno terlambat bangun dan berlari menuju sekolah dengan tergesa-gesa. Saat melewati jembatan kecil, ia melihat nenek yang kemarin tergelincir dan jatuh. Keranjangnya terbalik, dan sayurnya tumpah ke jalanan yang basah. Kali ini, Reno tidak menunda. Ia berlari dan membantu nenek itu bangun. Nenek itu menatapnya dengan mata teduh dan berterima kasih. Reno merasa sedikit lega, ada perasaan hangat di dadanya. Ia kemudian menawarkan diri untuk membantu mengantar nenek itu pulang. Mereka berjalan melewati gang-gang kecil yang tidak pernah Reno perhatikan sebelumnya. Semakin masuk, semakin asing, semakin sepi. Setelah melewati beberapa tikungan, Reno menoleh dan menyadari sesuatu yang aneh. Nenek itu hilang begitu saja. Reno terkejut. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa selain sebuah rumah tua dengan pintu kayu lapuk. Reno mendekat, mengetuk pintu sambil memanggil nenek itu. Saat tangannya menyentuh pintu, cahaya terang tiba-tiba menyilaukan matanya, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Reno membuka mata, ia berada di tengah kota Lestara. Namun, kota itu sangat berbeda. Gedungnya jauh lebih tinggi, mobilnya lebih modern, dan orang-orangnya berpakaian rapi. Reno melihat layar besar di salah satu gedung yang menampilkan tanggal tertulis tahun ke-2037. Reno gemetar. Ia seharusnya masih di tahun ke-2025. Dengan panik, ia berlari mendekati sekolah lamanya dan mencari namanya di daftar alumni. Tapi namanya tidak ada di sana. Satpam yang ia tanyai mengatakan bahwa Reno di masa itu putus sekolah, terlibat pergaulan buruk, dan menghilang entah kemana. Reno lari tunggang-langgang menuju rumahnya. Tapi rumah itu kosong, kusam, dengan kaca jendela yang pecah. Seorang tetangga mengatakan bahwa ibu Reno telah meninggal bertahun-tahun yang lalu karena sakit dan kesedihan. Reno
berdiri kaku. Napasnya tercekat. Ia mendadak merasakan berat dunia menimpa dirinya. Ia menjerit memanggil ibunya, tapi tidak ada jawaban selain suara hujan yang kembali turun. Dan di tengah hujan itu, Reno melihat nenek yang sama, berdiri di bawah lampu jalan dengan tatapan lembut. Reno berlari dan memohon agar bisa pulang. Nenek itu berkata bahwa yang Reno lihat bukanlah masa depan yang pasti, melainkan masa depan yang muncul dari pilihan-pilihan buruk yang terus ia ulang. Menunda belajar, menunda kebaikan, menunda tanggung jawab. Semua hal kecil itu menumpuk dan menggiring hidupnya menuju kehancuran. Reno menangis sesenggukan. Ia berjanji ingin memperbaiki semuanya. Nenek itu tersenyum dan mengatakan bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang. Jadi, gunakanlah sebaik mungkin. Nenek mengangkat tangannya, dan cahaya kembali menyilaukan. Reno terbangun di halte tempat ia pertama kali melihat nenek itu. Hujan sudah berhenti. Ia memeriksa ponselnya, dan melihat tanggal masih tahun 2025. Ia berlari pulang secepat mungkin, dan memeluk ibunya sambil meminta maaf. Ibunya terkejut, tapi membalas pelukannya dengan erat. Sejak hari itu, Reno mulai berubah. Pelan tapi pasti, ia mulai belajar dengan tekun. Ia mengurangi main game. Ia membantu orang lain tanpa menunda. Ia mulai menghargai waktu dan tanggung jawabnya. Dan setiap hujan turun, Reno selalu ingat masa depan gelap yang pernah ia lihat. Ia memilih langkah yang lebih baik setiap hari. Amanat dari cerita ini adalah bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari sangat menentukan masa depan kita. Menunda kebaikan sama saja dengan kehilangan kesempatan. Kemalasan adalah musuh yang diam-diam merusak. Dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kesempatan kedua tidak selalu datang. Jadi, gunakanlah waktu yang kamu punya hari ini. Terima kasih sahabat Josjis Porem Treat sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan pelajaran berharga dan semakin semangat menjalani hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya channel Om Brimo bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah sahabat Josjis, Porem Treat.